Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trian Widantara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kapasitor dari mata kuliah mekatronika. Awal-awal tuh apa sih itu kapasitor? Kapasitor itu adalah komponen elektronik yang tujuannya untuk memuat atau menyimpan listrik sementara. Fungsi kapasitor itu ada dua. Pertama itu menyimpan energi atau menyimpan listrik. Kedua itu menstabilkan arus listrik. Ini bekerja untuk arus AC. Nah, di sini tuh ada komponen dari kapasitor. Jadi kapasitor itu terdiri dari dua elektroda dan dihalangi dengan dielektrik seperti gambar yang ada di bawah itu, yang warna kuning ini. Jadi ada elektroda, terus di tengahnya dielektrik. Dielektrik ini itu adalah tempat untuk menyimpan energi-energi atau muatan-muatan listrik. Jenis kapasitor itu ada 8, elektrolit, keramik, tantalum, kertas, mylar, variabel, polipropilena, sama superkapasitor. Nah, ini bentuk-bentuknya atau gambar-gambar dari kapasitor yang baru saya sebutkan. Eh, ini ada kapasitor mylar, kertas, tantalum, superkapasitor, variabel, elektrolit, polipropilena, sama keramik. Yang biasanya sering digunakan dan sering dilihat ya, itu kapasitor kertas, kapasitor keramik, sama elektrolit. Kalau superkapasitor ini untuk kapasitor yang ukurannya kapasit kapasitansinya itu besar-besar gitu. Di sini bisa dilihat itu farad, 1 farad ini. Terus kalau kapasitor variabel ini eh, kapasitor yang bisa di-adjust gitu, maunya maunya berapa farad, kapasitansinya mau berapa. Oke, di sini ada rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor kalau disusun secara paralel seperti gambar di sini, cara menghitungnya itu dengan cara C total sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3. Jadi misalnya di sini C1 10, ini C2-nya 10, C3 10, satuannya mikrofarad. Jadi C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 30 mikrofarad. Nah, di sini ada rangkaian kapasitor seri. Nah, kalau di sini itu kalau kapasitor itu kebalikannya dari resistor. Kalau di resistor itu serinya itu ditambah-tambah-tambah. Kalau di kapasitor itu serinya seper. Oke, di sini rumusnya kayak gini, seper C total sama dengan seper C1 ditambah seper C2. C1-nya 10 mikrofarad, C2-nya 100 mikrofarad. Jadi seper C1 seper 10 ditambah seper 100. Penyebutnya samain jadi 100, yang 10-nya itu dikali jadi 10, 10, 10 tambah 1, 11. Terus diputar, jadi 100 per 11. Nah, ini ada rumus dasar kapasitor. Q ini muatan, satuannya coulomb. E ini energi, satuannya joule. C ini kapasitansi, satuannya farad. V itu voltase atau tegangan, satuannya volt. Nah, di sini ada satuan kapasitansi. Mikrofarad itu 10 pangkat min 6 farad. Nanofarad itu 10 pangkat min 9 farad. Picofarad itu sebenarnya 10 pangkat min 12 farad. Nah, di sini ada contoh soal. Eh, suatu komp- eh, su- ini typo sedikit ya. Suatu kapasitor memiliki muatan sebesar 10 coulomb dengan tegangan yang diberikan sebesar 12 volt. Berapakah kapasitansi dari kapasitor tersebut? Kita lihat lagi di sini itu rumusnya pakai rumus yang pertama, Q sama dengan C kali V. Jadi kita masukin aja langsung Q sama dengan C kali V. Karena yang diketahuinya itu adalah muatan sama eh, tegangannya atau volt. Jadi
bisa kita masukin kayak gini, 10 kolom sama dengan C dikali 12 volt. Nah, karena kita pengen nyari, kapasitansi atau C, jadi C-nya kita biarkan di situ, 12-nya kita pindahkan ke bagian bagian lainnya, atau kita bagikan. Jadi 10 kolom, ini jadi seperti ini, 10 kolom dibagi 12 volt. Jadi kapasitansinya itu adalah 0,3 farad. Nah, di sini contoh soal lagi, diketahui suatu kapasitor memiliki 100 mikrojoule energi yang tersimpan dengan kapasitansi sekitar 2 mikrofarad. Berapa voltase yang dibutuhkan? Nah, kita remind lagi, eh, untuk rumusnya itu kita menggunakan yang kedua ini, yang E sama dengan setengah C atau setengah kapasitansi dikali tegangan kuadrat. Kita masukin rumusnya, setengah C dikali V kuadrat. Kita masukin yang diketahui kan di sini 100, energinya kan 100 mikrojoule ya. Berarti kalau dikonversikan menjadi joule itu sekitar 100 kali 10 pangkat min 6 atau 1 kali 10 pangkat min 4. Dikonversiin aja. Di sini juga setengah dikali 2 kali 10 pangkat min 6 itu juga sama, jadi dari 2 mikrofarad jadi 2 kali 10 pangkat min 6. Yang kita cari adalah voltase kuadrat. Nah, kita putar lagi sama caranya kayak tadi, yang tapi sebelum sebelum itu dikaliin dulu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikali setengah. Jadi dibagi 2 dulu, hasilnya baru kita putar ke arah ke seberangnya. Jadi 100 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi V2-nya itu kita ketahui 100. Itu masih V kuadrat. Kita butuhnya V. Berarti kita akarin. Jadi 100 ya akar dari 100 adalah 10 volt. Nah, di sini ada contoh soal lagi tentang rangkaian. Ini pakai AC BTW. Oh, ini ngalir. Oke. Berapa kapasitasi dari rangkaian ini? Nah, ini kan sama kayak rumus cara yang di resistor ya. Jadi ada campuran. Ini dia aja sih. Jadi kita ngerjain dulu dari yang paling dalam. Yang paling dalam itu kan paralel ya di sini. Jadi C1 sama C4 itu sama dengan 100 mikrofarad. Ini atasnya juga 100 mikrofarad. Kita selesaiin dulu paralel. C paralel sama dengan C1 tambah C4 sama dengan 100 tambah 100 sama dengan 200 mikrofarad. Pas sudah nemu ini, kita cari C total. Jadi ini 10 mikrofarad, 200 mikrofarad, sama 10 mikrofarad lagi. Kita masukin C total dan 1/10 ditambah 1/200 ditambah 1/100. Kita temuin, penyebutnya kita samain jadi 200. Jadi 200 bagi 10 dikali 1 sama dengan 20. Nah, ini 200 kali bagi 200 1 dikali 1, 1. Jadi 10 juga sama. Jadi total 20 tambah 1 tambah 20. Jadi 41 dibagi 200. Ya, total sama dengan 200 per 41. Itu diputar, dibalik, karena seperti C total ya. Jadi balik. Jadi jawabannya adalah C total sama dengan 4,88 mikrofarad. C total dari keseluruhan ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.